Ya Allah, bujuklah Tante Indah supaya dia mau jadi mama saya. Papa akan bahagia kalau Tante Indah jadi mama saya. Saya sama Papa tidak suka sama Tante Anita. Ya Allah, saya tahu sebentar lagi saya akan meninggal. Sebelum saya meninggal, kabulkanlah doa-doa ini. Papa sangat sedih setelah Mama pergi. Ya Allah, sebentar lagi saya berada di sisimu. Ya Allah, kalau saya meninggal, Papa kesepian. Saya tidak ingin meninggalkan Papa sendirian. Amin ya Allah. Indah. Tante. Kamu nangis ya? Terus kenapa matanya merah? Tadi saya berdoa, tahu-tahu kelilipan. Tadi Indah minta apa sama Allah? Saya berdoa supaya saya sembuh. Indah anak yang baik. Tante yakin Allah pasti menyayangi Indah melebihi anak-anak lainnya. Dan dia pasti mendengar dan mengabulkan doa Indah. Sini sayang. Tante juga selalu berdoa untuk Indah. Bangun dong, Pak. Indah. Ini saya bawain kopi untuk Papa. Tumben kamu bangun pagi-pagi bawain Papa kopi. Papa taruh dulu ya. Kenapa sayang? Boleh saya minta sesuatu? Sejak kapan Papa larang kamu untuk nggak boleh minta sesuatu dengan Papa? Tentu boleh. Indah mau minta apa dari Papa? Saya pengen punya mama. Kenapa? Apa sayang Papa belum cukup buat Indah? Sebelum saya meninggal, saya ingin sekali merasakan kasih sayang dari mama. Indah kan sudah tahu Mama sudah pergi. Indah kan tahu Mama istirahat di atas sama Tuhan. Tapi kan Bapak bisa ngasih sayang mama lagi. Papa mau minum kopi buatan Indah. Siapa yang buat kopi ini? Saya sendiri. Tapi dianjarin Tante Indah. Enak. Karena itu Papa akan kasih hadiah buat Indah. Karena Indah yang buat kopi ini.
kamu mau hadiah apa? Mau Barbie yang lebih besar lagi? Jadi mau apa? Saya cuma mau minta mama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau besok ibu saya, Ibu Yona, yang semalam ditahan di sini, Pak. Saya putranya. Oh, baik. Bapak lewat sebelah sini, langsung di bagian pemeriksaan. Silakan. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya mau besok Ibu Yona yang semalam ditahan di sini. Saya putranya, Pak. Silakan duduk. Maaf, ini saya periksa ya. Silakan. Pesan. Tolong Bapak ini antar ke lantai 2 untuk membesuk Ibu Yona di lantai 2. Siap, mari Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Selamat siang. Siang. Adik ini ingin menjemput ibunya. Tolong pintunya dibukakan. Oh iya. Silakan. Dik, waktu Adi hanya 10 menit. Saya tunggu di luar. Terima kasih. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kamu percaya saja pada tuduhan polisi yang begitu kejam pada Mami, Robi. Sulit buat Robi untuk tidak percaya, Mam. Tapi Robi sendiri kan sudah pernah bilang sama Mami kalau suatu saat Mami akan mengalami ini. Mami akui. Kadang-kadang Mami kejam sama Ratih. Tapi mana mungkin Mami tega menceburkan dia ke dalam sungai. Robi nggak tahu persis, Mam. Robi nggak ada di rumah saat itu. Allah, anakku sendiri udah gak percaya pada aku. Robi percaya, Mam. Robi percaya sama Mami. Mam. Robi percaya. Apa kamu tega? Mami mati membusuk dalam penjara. Hanya karena tuduhan yang tidak masuk akal, Robi. Mami. Sementara Mami gak bisa mengelak karena tidak ada saksi. Mam. Udah. Robi nggak tega, Mam. Tapi Robi nggak bisa bikin apa-apa. Robi bisa saja cari pengacara untuk Mami. Tapi apa Mami yakin dengan adanya pengacara semua masalah Mami, semua tuduhan Mami akan hilang? Semua itu tergantung sama kamu, Robi. Kalau kamu memang mau melakukan sesuatu untuk Mami, tanpa pengacara pun, Mami bisa bebas dari tuduhan. Apa yang harus Robi lakukan, Mam? Ratih mungkin masih mempunyai kemarahan yang dia sembunyikan terhadap Mami. Karena kekejaman Mami terhadap dia. Jadi dia masih punya dendam. Satu kata tuduhan dari dia akan bisa memasukkan Mami ke dalam penjara. Tapi Ratih nggak mungkin sejahat itu, Mam. Itu semua tergantung sama kamu, Robi.
kamu bisa membujuk dia untuk tidak menuduh Mami. Dengan begitu, Mami bisa bebas dari penjara. Dek, waktunya sudah habis. Iya, sebentar ya. Terima kasih. Bagaimana keadaan Rati, sayang? Tadi waktu Robi ke rumah sakit, dia masih belum sadar, Mam. Kamu segera datang ke sana begitu dia sadar. Sebelum polisi dan Pratiwi sialan itu datang. Lalu apa lagi yang harus Robi lakukan, Mam? Tanamkan pada istri kamu bahwa Mami tidak tahu menahu tentang kejadian malam itu. Dan kamu harus segera ke sana sebelum pikirannya diracuni sama orang lain. Nasib Mami tergantung sama kamu. Cepat atau lambatnya kamu bertindak. Mam, ini Robi bawakan baju ganti sama makanan kecil di dalam. Iya. Ya. Robi pulang ya, Mam ya? Iya, sayang. Main baik-baik ya? Iya. Hati-hati, sayang. Saya berharap Ratih tidak akan pernah sadar sampai malaikat merenggut nyawanya. Ibu ada di rumah sakit, Bu. Nanti dokter yang memberi penjelasan. Mana suami saya? Suami Ibu ada di luar. Kamu segera datang ke sana begitu dia sadar. Sebelum polisi dan Pratiwi sialan itu datang. Tanamkan pada istri kamu bahwa Mami tidak tahu menahu tentang kejadian malam itu. Dan kamu harus segera ke sana sebelum pikirannya diracuni sama orang lain. Nasib Mami tergantung sama kamu. Cepat atau lambatnya kamu bertindak. Bagaimana istri saya, Suster? Istri Bapak sudah sadar. Saya mau nengok dia. Sebentar, Pak. Permisi, Pak. Saya panggil dokter. Saya dari kepolisian. Saya ditugaskan untuk menyelidiki perkara ini. Tapi dia istri saya, Pak. Saya harus tahu mengenai keadaan dia. Maaf, Pak. Dok, saya boleh nengok istri saya, kan? Saya harap Anda sedikit bersabar. Pak polisi ini membutuhkan keterangan dari istri Anda. Nanti setelah istri Anda memberikan penjelasan, silakan Anda menemuinya. Anda bisa menunggu di dalam, di depan kamar pasien. Saya mau mengantar Bapak ini dulu. Mari. Ratih mungkin masih mempunyai kemarahan yang dia sembunyikan terhadap Mami. Karena kekejaman Mami terhadap dia. Jadi dia masih punya dendam. Satu kata tuduhan dari dia akan bisa memasukkan Mami ke dalam penjara. Bagaimana saya bisa ada di sini, Dok? Ada orang yang mengantar Anda ke sini. Dan sebelum Anda tenggelam, dia mendengar teriakan Anda. Dia membawa Anda ke sini dalam keadaan tidak sadar. Sudah berapa lama saya di sini? Baru 1 malam. Suami saya mana? Dia ada di luar. Sebentar lagi dia ke sini. Bagaimana perasaan Anda? Masih lemas dan
agak mual, Dok. Anda akan segera sehat. Suster, Iya, Dok. tolong ambilkan obat anti mual Iya. dan sediakan makanan lunak dan vitamin. Baik, Dok. Sis, Anda tahu berada di mana? Bagaimana keadaan istri saya, suster? Bapak silakan tunggu. Dokter sedang memeriksa istri Bapak. Permisi, Pak. Terima kasih. Sekarang, saya sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan, kan? Bapak ini dari kepolisian. Beliau ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya tidak akan menginterogasi Anda. Saya hanya minta Anda untuk menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan yang menyangkut kejadian Anda semalam. Bisa? Bagaimana Anda bisa sampai masuk ke kali? Saya mau ke rumah kenalan mertua saya, Pak. Ketika saya melewati jembatan kecil, tiba-tiba ada yang mendorong saya. Anda melihat siapa yang mendorong Anda? Mungkin penjahat yang mau merampas tas saya, Pak. Tas Anda saya temukan utuh dan uangnya masih ada di dalam. Saya tidak tahu, Pak. Berdasarkan perlakuan mertua Anda pada waktu yang lalu, seperti yang pernah dilaporkan oleh petugas sosial, apakah ada kecurigaan Anda bahwa kejadian semalam itu dilakukan oleh ibu mertua Anda atau orang suruhannya? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda curiga bahwa ibu mertua Anda ada di balik kejadian ini? Tidak, Pak. Anda yakin? Dulu memang ibu mertua saya pernah tidak suka sama saya, Pak. Tapi belakangan ini dia sudah berubah. Dan sekarang dia sangat memperhatikan saya. Anda tidak melihat perubahan sikapnya? Tidak, Pak. Tolong baca ini dengan teliti, kemudian diberi tanda tangan. Iya, Dok. Silakan. Anda sudah bisa menemui istri Anda. Terima kasih, dokter. Baik. Saya permisi dulu. Mari, Pak. Mari. Bagaimana pengakuan istri saya, Pak? Istri Anda menyelamatkan ibu saudara dari tuntutan hukum. Tapi intuisi saya mengatakan bahwa istri Anda menyembunyikan sesuatu. Bagaimana tanggapan saudara? Saya nggak punya tanggapan apa-apa, Pak. Tapi setahu saya, istri saya orangnya apa adanya kok. Dan dia jujur, Pak. Ya. Terima kasih atas kesabaran Anda menunggu. Mari. Mari, Pak. Bagaimana kejadiannya, Rati? Saya nggak tahu. Ada apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Rasa syukur saya rasanya belum seimbang dengan rasa kebahagiaan saya, Rati.
Karena kamu selamat dari musibah ini. Semalaman saya nunggu kamu di luar. Polisi sepertinya curiga sama mami kamu. Mami ditahan di kantor polisi tadi malam. Rati, saya mau berterima kasih sama kamu. Karena jawabannya kamu berikan sama polisi tadi. Saya terpaksa melakukannya demi kamu. Kamu yakin Mami yang melakukan sama kamu? Setelah saya bicara sama polisi barusan, saya memang curiga mami kamu yang melakukannya. Kalau saya pulang nanti, saya nggak tahu apa yang akan dia perbuat terhadap saya. Iya. Mami akan bayar mahal semua itu. Tapi saya yakin, Rati, Mami pasti berubah. Mami pasti merasa berhutang budi sama kamu karena kesaksian yang kamu berikan pada polisi tadi. Apa dosa saya sebelum lahir? Sampai perempuan seperti Ratih yang menjadikan hidup saya seperti mimpi buruk dikirimkan Tuhan untuk jadi menantu saya. Ibu dibebaskan. Saya kan sudah bilang saya tidak bersalah. Tapi kalian terus saja ngotot menuduh saya. Saya merasa dilecehkan. Nama baik saya dicemarkan. Saya akan tuntut kalian. Tenang, Bu, tenang. Silakan duduk. Iya, Mam, dulu, Mam. Ibu dibebaskan bukan berarti kami yakin bahwa ibu tidak bersalah. Tapi karena kebaikan hati menantu ibu yang seperti malaikat. Dia telah menyelamatkan ibu dari dakwaan. Meskipun ibu membahayakan keselamatan jiwanya. Itu fitnah. Pratiwi petugas sosial itu ngiri melihat kehidupan saya. Saya ini janda, tapi kehidupan saya mewah. Sedangkan dia cuma seorang pegawai kecil. Padahal dia tahu kalau saya itu sangat menyayangi menantu saya. Sudahlah, Mam. Kita nggak usah permasalahkan itu lagi. Lebih baik sekarang Mami tanda tangani surat pembebasan Mami. Habis itu kita langsung pulang. Yuk. Silakan Ibu tanda tangan. Mami haramkan untuk menginjak kantor polisi ini sekali lagi. Sebaiknya Ibu selalu berdoa supaya keinginan Ibu itu bisa berhasil. Karena kami selalu mengawasi gerak-gerik Ibu. Oh, Bapak mengancam saya? Mam. Tidak, kami hanya sekedar mengingatkan Ibu agar Ibu bersikap hati-hati. Saya juga sudah pesankan pada putra Ibu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, kita pulang ya, Mam ya. Mari, Pak. Silakan. Daripada kamu nggak bisa tidur, lebih baik kamu telepon papi kamu. Siapa tahu dia sudah mendapatkan Dandi. Nggak sekarang, Tante. Besok saja saya telepon papi. Kenapa? Saya nggak mau telepon dari sini. Mentang-mentang biaya telepon naik ya? Kamu nggak mau telepon dari rumah tante?
Tante kan tahu gimana papi. Dia pasti akan menyuruh orang untuk melacak nomor telepon tante. Memangnya bisa? Apa sih yang nggak bisa dilakukan orang dengan uang tante? Keyakinan. Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Buktinya tante. Papi kamu nggak bisa usir tante dari sisi om kamu. Seperti juga papi kamu tidak bisa memaksakan Indah untuk menggugurkan kandungannya. Biar dia tante saya nggak suka sama dia. Orangnya sombong sih, mana galak lagi. Tapi nanti kalau udah jadi mamanya Indah, pasti nggak galak lagi. Saya tetap nggak mau. Saya mau punya mama kayak tante. Tapi kan suatu hari nanti tante harus pergi. Kok sedih sih? Habisnya tante nggak sayang sama saya. Saya harus segera pergi dari sini. Saya tidak boleh jadi bagian dari keluarga ini. Saya tidak boleh memanfaatkan kebaikan seseorang dan merugikan orang lain. Saya harus pergi agar suasana rumah ini bisa kembali seperti sebelum saya datang. Kenapa sih? Indah marah ya sama tante? Tante jahat. Tante bukannya jahat. Tante sayang kok sama Indah. Kalau tante sayang, tante jangan pergi dari sini. Katanya mau main di taman. Sisiran lagi ya, tadi sisiran belum selesai. Nggak jadi tante. Kenapa? Mau jagain Dandi. Katanya Dandi lagi nggak enak badan. Oh itu. Kalau gitu kita bagi tugas aja ya. Tante jagain Dandi kalau kamu lagi ke taman. Dan kamu jagain Dandi kalau kamu udah pulang dari taman. Setuju nggak? Nah, gitu dong. Tapi inget ya, Papa bilang tadi kamu perginya harus sama supir. Jadi harus nunggu ya. Gitu dong. Pasti dari Mia. Halo? Papi. Saya tahu Papi pasti belum dapatkan Dandi. Bobby, kamu pulang dulu aja. Dalam 1-2 hari ini semua pasti beres kok. Itu cerita lama, Pi. Pi, sebaiknya kita kompromi saja. Berikan alamat Indah, Pi. Kan Papi sudah bilang, Indah nggak mau ketemu sama kamu. Tapi kalau kamu nemu dia, semua malah kacau. Pi, dengar, Pi. Itu resiko saya. Kalau Indah menolak berikan Dani pada saya terima. Asal alasannya masuk akal. Tapi yang penting, saya harus langsung ketemu Indah, Pi. Anak ini akan menyebak saya. Halo? Halo? Iya. Papi dengar. Begini aja, kamu pulang dulu, nanti Papi kasih alamatnya. Bagaimana? Kalau Papi berikan alamat Indah dulu. Setelah itu baru saya pulang. Halo? Halo? Iya, Papi dengar. Nanti Papi tanya dulu sama Indah, apa dia mau ketemu sama kamu. Soalnya Papi udah nyanyi sama dia untuk tidak kasih lama untuk kamu. Oke. Nanti saya telepon Papi lagi.
Ya, Papi tunggu ya. Bye. Apa yang membuat Bobby berubah pikiran? Anggap ini sebuah tantangan bisnis. Gimana, Bob? Seperti dugaan saya, Tante. Papi nggak akan kasih tahu alamat Indah. Pak, kita jalan, Pak. Indah. Hai. Lupa sama Om ya? Gak usah tanya-tanya, saya lagi marah. Maafin Om dong sayang ya. Waktu itu kan Om ada urusan penting. Sekarang masih ada urusan penting. Nggak ada. Sekarang saya mau pulang. Om mau ikut nggak? Mau? Betul. Tapi kita sekarang main-main dulu di sini. Tapi nanti kita ke rumah ya. Pak, Bapak tunggu saya di mobil. Saya mau main-main dulu nih sama Om Cakep. Oh iya, hati-hati ya. Mari Pak. Ya sayang.